Selamat sore bagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat harian bersama Gereja Masihi Advent hari ke-7 Jemaat Yoso di Puro. Adapun judul pelajaran kita di hari Kamis yang berjudul Yesus satu-satunya perantara kita. Kemarin kita telah belajar mengenai mereka yang mengikuti anak domba. Mereka yang mengikuti anak domba adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi kemarin kita telah mempelajari ciri-ciri mereka yang mengikuti anak domba. Dan di hari ini kita akan belajar mengenai Yesus satu-satunya perantara kita. Di dalam Wahyu 13 ayat 4-5 menyebutkan ada beberapa tanda pengenal dari kuasa binatang. Ada pun diantaranya: 1. Mendapat kuasa dari si naga, si ular tua itu. Yang kedua, tanda pengenal itu dikagumi dan disembah. Orang-orang menyembah binatang itu. Mereka terpesona dan mengaguminya karena kuasa dan kekuatan yang dimiliki binatang itu. Adapun yang ketiga, binatang itu memiliki mulut yang diberikan oleh ular tua itu, yang dapat menuturkan perkata-perkataan yang besar dan dapat menghina Allah. Binatang ini juga memiliki kemampuan untuk berbicara dan menggunakan kata-kata yang menggambarkan akan kebanggaan terhadap dirinya. Yang keempat adalah tanda pengenal yang keempat, binatang itu diberikan wewenang atau kuasa untuk berbuat selama 42 bulan. Binatang ini diberikan kekuasaan dan otoritas untuk bertindak secara bebas di dalam periode selama 42 bulan. Saudara-saudara yang terkasih, tanda-tanda ini menggambarkan karakteristik kuasa binatang yang kuat yang diberikan oleh si iblis, yang menjadi objek penyembahan dan menentang kekuasaan Allah Maha Tinggi dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan kesombongan. Berbicara mengenai penghujatan, Yesus juga pernah ditujukan dua jenis penghujatan. Yang pertama itu terdapat di dalam Lukas 5 ayat 21. Di dalam Lukas 5 ayat 21, ketika ada seorang yang lumpuh yang terbaring dalam kasurnya, ingin disembuhkan dan dimasukkan melalui atap-atap rumah. Dan ketika Yesus melihatnya, Yesus berkata, "Bangkitlah, dosamu sudah diampuni." Pernyataan itu membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa dan bertanya, siapakah orang ini? Mengapa dia dapat menghapuskan dosa? Penghujatan yang kedua terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 33. Ketika Yesus berjalan di serambi Ka'bah, Yesus mengatakan atau Yesus membawakan pekabaran akan umat-umat yang ada di sana. Tetapi ahli Taurat berkata, berapa lama lagi kami akan menunggumu? Siapa lagi yang akan kami tunggu? Tetapi Yesus mengatakan, aku sudah mengatakannya, tetapi kamu tidak percaya. Aku adalah Allah, Allah lah yang mengutus aku. Akan hal itu juga ahli-ahli Taurat juga merasa gondok atau merasa jenuh dan mengatakan, siapakah orang ini? Mengapa ia menyamakan dirinya dengan Allah di surga? Yesus sama sekali tidak menghujat karena ia sendiri adalah Allah 100%. Namun bagi siapapun yang dapat melakukan hal tersebut, yang Yesus lakukan, yang Yesus katakan itu, jika dia bukan Allah, itu adalah sebuah penghujatan. Kita juga mengetahui bahwa gereja Roma mengajarkan bahwa para imam dapat mengampuni dosa
Selain itu, mereka mengajarkan bahwa pemimpin terpenting mereka menggantikan tempat Tuhan di muka bumi ini. Itu terdapat dalam buku The Great Encyclic dari Paus Leo yang ke-13 halaman 193 yang berbunyi, "Kami Paus memegang tempat Tuhan yang maha kuasa di bumi ini. Kuasa penghujatan ini akan memaksa semua orang akan menyembah mereka. Tuhan tidak meminta ibadah yang secara paksaan, tetapi dengan hati yang tulus." Saudara-saudara, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, "Sebab Tuhan itu satu, dan satu juga pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Ayat ini juga mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya yang menjadi perantara Allah dan manusia. Yesus adalah manusia yang sempurna dan Allah yang sempurna. Melalui kematiannya di kayu salib, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan jalan pemulihan dan pertautan kembali kepada Allah. Demikianlah ringkasan Sekolah Sabat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.